Ini teman-teman, salah satu resep comburan penggemukan yang bisa bikin sapi cepat panen, kemudian juga mudah kenyang. Selain mudah kenyang, dari kualitas hasil itu postur cepat gemuk jumbo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Keluh. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang rahasia ternak sapi cepat berbadan jumbo. Simak selengkapnya seperti apa untuk metode comburan basah yang bisa mempercepat ataupun memperbesar pertumbuhan dari segi bakalan. Seperti halnya yang pertama, ini jenisnya dari limusin. Seperti ini, dari postur badan limusin, dari bagian depan sampai ke bagian bokong itu sudah kelihatan mengembang, lebih tebal. Kemudian juga otot bagian leher juga lebih membentuk leher beton. Sedangkan untuk yang kedua, jenis dari limusin, jenisnya seperti ini atau postur badannya, bagian bokong itu sudah membentuk bokong-bokong yang semok, tulangan kaki juga lebih tegak ataupun lebih besar. Oke, kita langsung saja menuju ke resep pembuatan ataupun racikan bahannya. Ini teman-teman, untuk bahan-bahannya ini sudah baru sampai ataupun baru datang seperti ini. Untuk bahan-bahannya saya beri cuplikan sedikit. Mempunyai cairan kental ataupun minuman kental dengan berwarna lebih putih tapi mengandung gizi, teman-teman. Ini sudah mulai diaduk dari minuman berserta ampasnya tadi. Untuk yang di makanannya ini juga sudah ada. Ini diberi jenis tepung, cuma untuk tepungnya nanti kita tanyakan untuk jenisnya. Ada bahan lagi teman-teman yang ditambahkan. Ini juga dari tepung juga, cuma ini terbuat dari bubuk ajaib seperti ini. Ada gelembung-gelembungnya. Ini masih proses peracikan ataupun pengaduan. Ini teman-teman, dari comburan basah. Nih, nanti kita tanya manfaat dari comburan basah. Seperti ini. Untuk bahan comburannya ini berupa apa saja, Pak? Untuk comburan ampas tahu konsentrat, Mas. Ampas tahu dan konsentrat. Ada tambahan yang lain untuk bahan comburannya atau hanya dua saja? Ampas tahu konsentrat tambah mineral untuk penguat tulang, Untuk penambah nafsu makan. Penambah nafsu makan. Kenapa di sini menggunakan comburan basah? Untuk keuntungannya apa, Pak? Menggunakan comburan basah. Kalau saya, kalau masa pertumbuhan lebih bagus menggunakan comburan basah, karena untuk meningkatkan istilahnya kualitas, biar badannya itu mekar, lebih bagus menggunakan comburan basah. Dan untuk takaran dari ampas tahu berserta konsentratnya itu berapa kilo per sapi? Untuk ampas tahu setengah timbang. Nggih. Dan untuk konsentrat 2 gayung. 2 gayung Dan sekitar air dari limbah ampas tahu 1 timba. 1 timba. Untuk takarannya kurang lebih 2 kilo. Sama berapa untuk ampas tahunya kira-kira? Kalau ampas tahu setengah timba kira-kira berapa ya, Mas? 3 kilonan. Kemungkinan di antara 3 kiloan. Di antara 3 kilonan, sekitar menghabiskan 1 hari itu 5 kilo lebih. Rata-rata 5 kilo, Mas, satu hari. Satu. Rata-rata 5 kilo. Dan untuk pemberian di kandang sini itu berapa kali, Pak? Dari comburannya?
2 kali ya. 2 kali dengan takaran nggih sama nggih. Takaran sama untuk takaran. Terus takaran sama teman-teman, 2 kali pagi dan sore. Seperti itu. Ini saya sore setiap harinya kalau tidak salah sekitar 5 kilo. Setiap harinya dari pagi 2,5, sore 2,5. Ini pagi 2,5, sore 2,5. Seperti ini untuk hasilnya. Agar kesehatan sapi itu tetap terjaga, kalau untuk di kandang sini mengandalkan vitamin, yang lainnya itu berupa apa Pak? Dari vitamin kesehatan. Untuk vitamin biasanya saya menggunakan premix itu Mas, premix apa itu lupa saya. Premix, jenis premix teman-teman. Kalau untuk menggunakan bahan tradisional ataupun alami yang sering diberikan untuk ternak di sini berupa apa Pak? Untuk bahan tradisional sebenarnya lebih bagus kalau ada itu temulawak, Nggih. temu ireng, kunyit, pace, itu lebih bagus digunakan untuk jamu. Untuk kegunaan dari 3 atau dari bahan rempah-rempah niku, kegunaannya apa saja atau masing-masing itu mempunyai kegunaan? Yang jelas untuk kegunaan meningkatkan nafsu makan dan kesehatannya pun terjaga. Oke, kesehatannya Kalau digunakan lebih sering lebih bagus. Lebih Kalau sering jamu tradisional. Kalau menggunakan jamu tradisional itu kata Pak Narto lebih sering lebih bagus seperti itu. Untuk perawatan dari kandangnya itu perlu napa mboten Pak? Semuanya perlu Mas. Kalau ternak itu yang baku pertama yang jelas kasih makan, kedua perawatan. Itu perawatan kalau seandainya itu kita merawat lebih baik, lebih bagus, dan juga kebersihannya untuk sapi pun kan nyaman dan jarang sakit. Yang jelas kalau tempatnya itu bersih. Tapi saya biasanya kadang bersihkan ya sehari 1 kali, kadang ya 2 kali, tidak mesti. Tidak menentu teman-teman. Untuk pembersihan untuk teman-teman yang agar hasil perkembangan dari bakalan ataupun jenis sapi itu tetap sehat, kemudian gemuk-gemuk dan tentunya lebih berpostur jumbo, untuk resep bahannya bisa menggunakan seperti ini. Untuk cara perawatannya itu yang paling utama dari segi pakan ataupun pola pakan, kesehatan kandang itu juga perlu, seperti halnya di kesempatan kali ini, yaitu dengan cara membersihkan kandangnya, atau Pak Narto ini membersihkan kandangnya supaya bersih dari kotorannya. Ini sebagai solusi ataupun cara mengurangi bau kotoran, kemudian juga menghilangkan hinggapan lalat dan nyamuk, karena untuk jenis hewan itu sangat berbahaya untuk ternak. Khususnya buat teman-teman yang mempunyai sapinya itu luka pada bagian badannya ataupun kakinya, tidak segera kita tangani ataupun segera kita obati, itu sangat berakibat fatal, yaitu bisa mengakibatkan ternak kalian pertumbuhannya terlambat, kemudian juga perkembangannya gemuk itu akan menurun ataupun susut karena sapinya itu tidak sehat. Untuk caranya supaya sehat, dengan cara kita membersihkan kotorannya, membersihkan sapinya dengan cara kita mandikan. Untuk cara pemandiannya itu agar sehat, 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 3 kali. Saya perlihatkan dari tepungnya yang tadi teman-teman, yang berada di karung ini adalah salah satu bahan yang sudah dicampurkan di comboran tadi. Seperti ini adalah tepung yang digunakan di sini. Untuk jenisnya tepungnya ini berupa dari pakan jadi ataupun jenis dari konsentrat jadi. Seperti ini adalah konsentrat untuk pembesaran, kemudian juga pertumbuhan. Jenisnya dari Primavit atau produksi dari UG Handoyo. Yang ini juga sama, ini juga dari konsentratnya jenis sama. Untuk dari vitamin tadi itu yang ini teman-teman, ada tepung atau bubuk berwarna putih, adalah vitamin untuk dari premix untuk kesehatan tulang kan, agar tetap kuat tahan keropos ataupun supaya tidak mudah cedera. Yang ini minumannya
untuk minumannya ini terbuat dari rebusan kedelai ataupun sisa dari pembuatan tahu seperti ini. Ini adalah sebagai minumannya seperti ini. Untuk makannya juga lahap dan rakus. Untuk cara perawatannya bisa menggunakan metode modern ataupun metode tradisional. Untuk tradisional yang teman-teman siapkan agar kesehatan sapi itu terjaga itu berupa dari kunyit tadi, temulawak, kemudian dari buah pace ataupun jenis mengkudu, buah pepaya juga bisa teman-teman. Untuk buah pepaya sendiri itu fungsinya ada 2. Untuk fungsi yang pertama bisa membasmi cacing alami ataupun obat cacing. Untuk yang kedua itu sebagai pakanan tambahan kalau sudah buahnya sudah matang ataupun sudah siap untuk dibuat campuran seperti itu. Oke teman-teman, sekilas informasi dari saya tentang perawatan ataupun rahasia sapi itu sehat kemudian cepat gemuk. Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.